Ini dia Jisven, round pertama untuk hari ini. Yap, Survivors. Inilah dia grand final kita di map pertama. FFFL Season 8 selanjutnya segera masuk ke Bermuda Survivors. Mana suaranya? Luar biasa sekali. So, tanpa berlama-lama lagi pesawat sudah mengudara. Datang dari arah hanggar menuju ke arah mill. Yang mana tentunya akan segera dipastikan di arah graveyard dan observatory akan ditempati oleh penghuni mereka dan akan minim sekali gesekan kecuali beberapa tim melakukan petting rotasi lebih cepat. Nah ini jujur agak sulit untuk Bigetron. Bigetron udah pasti terseok-seok lari ke Sentosa karena bakal ketemu sama Genis Dogma, bakal ketemu sama Onyx juga. Dan lu bisa lihat gimana Pokostar itu udah mulai ambil langkah dir dikirim untuk ke dekat Arsenal sana. Yes, kalau gua ngeliat Dir kali ini artinya Dir coba untuk memberikan informasi untuk peperangan yang mungkin terjadi di daerah Pick dan gak menutup kemungkinan Poko bakal melakukan rotasi cepat kalau Dirnya memberikan info bahwa ada peperangan yang terjadi di daerah Pick. Tapi kalau kita lihat secara garis besar dari garis pesawat pun harusnya tidak ada peperangan yang terjadi, tapi ini sangat merugikan untuk Bigetron. Betul. Mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ke drop zone mereka. Bahkan di menit 1:15 detik mereka belum memiliki apapun aja. Iya. Petting mereka bakal lebih lambat. Keputusan untuk masuk ke dalam zona juga bakal lebih PR. Ditambah kita udah lihat circle 1 kayak gini ya teman-teman ya. Berarti kan ini posibilitasnya antara Katulistiwa Bima atau mungkin kalau mental-mental ya mentalnya ke Clock Tower gitu. Enggak jauh-jauh dari antara 3 tempat itu. Ya kan di arah-arah zona 3, zona 4-nya. Jadi untuk Bigetron Delta sendiri gue lumayan worry akan seperti apa jalur yang mereka ambil, ditambah beberapa tim udah lumayan diuntungkan dengan zona pertama yang kayak gini. Mereka nggak perlu melakukan banyak pergerakan, Bung Skyla. Betul, mereka nggak perlu melakukan banyak pergerakan, mereka pun masih punya info box untuk membaca next zone akan berada di sebelah mana. Dan ini bakal sangat menguntungkan untuk teman-teman dari Pokostar menurut gue. Kita bisa lihat sebenarnya di minimap itu ada Morph Team yang udah loncat, mungkin bisa dialihkan ke arah Katulistiwa untuk Dewa United juga karena nah ini mereka juga sering banget melakukan upaya peperangan di dekat-dekat Katul, dekat-dekat Arsenal sini. Agresivitas mulai dilakukan oleh Morph Team dan mereka sudah menotis, oke, Dewa sudah standby di sana, berarti informasi sudah didapatkan. Mereka ternyata lebih milih untuk regroup kembali dan apa yang akan dilakukan lagi di tempat yang lain. Kita bisa lihat gimana EVOS berhasil menculik satu orang Kocel yang sebenarnya lagi impact ya di Tiger Wong Esports. Gak bakal ada kesempatan untuk Kocel selamat, harusnya ditambah. Kalau Sensei juga tumbang, bukan satu hal yang baik karena udah pasti Jojonya bakal disamperin di arah mill sekalipun. Satu orang udah ke scout, ada di rumah Sultan. Masih ditunggu dulu momentum. Oh, kedengeran step ya. Lari, turun ke bawah. Bakal coba langsung diras, tapi Sensei ternyata berhasil dapetin Japra. Bakal coba diras di sana. Bara udah setengah darah. Coba diadu aimnya sama Imgot. Nice. Respon yang sangat cepat tentunya maju dengan Surya. Di sana berhasil mendapatkan satu orang Bara. Dengan rogonnya masih ada 3 lagi yang tersisa dari Tiger Wong. 3 lawan 3. Perang yang cukup alot. Ada Nairi yang juga membantu ketahanan duel tentunya untuk EVOS Divine. Tapi Christian Grenade datang menuju ke arah jantung pertahanan dari EVOS Divine. Abax lumayan diandalkan kali ini. Akankah Abax bisa nge-hold ini jadi menguntungkan untuk EVOS atau bahkan Tiger Wong akan mengecam teman-teman dari EVOS Divine, Bung Skal? Yes, Thrill of the Battle juga udah mulai connect ke satu orang, yaitu seorang Kocel yang berhasil dihidupkan kembali. TWE bakal bermain secara default, di mana seorang Jojo ketika satu playernya terpick off, dia bakal mundur sedikit dan menghidupkan teman-teman kembali. Tapi kali ini peperangan yang terjadi antara teman-teman Pokostar dan juga Rocky Sports, seorang Besto dan juga YNC berhasil dipukul mundur, bahkan dipulangkan ke lobby dengan 3 poin eliminasi yang dimiliki oleh seorang Kapten Lim. Ini harus dipahami juga sama survivors yang nonton ya. Kenapa Rox tiba-tiba langsung mau perang sama Pokostar? Karena dengan zona yang kayak gini, kalau misalkan dia diem aja di Clock Tower, besar kemungkinan RRQ bakal datengin Clock Towernya, besar kemungkinan Pokostar dan bahkan Mortin dari kiri
itu datang ke Clock Tower dan Roxy Esports gak punya jalur keluar. Jadi emang Roxy Esports yang emang harus ambil momentumnya. Gue suka banget sama Rock Esports, mereka benar-benar tahu winning condition mereka seperti apa. Kalau kalian ingat di semifinal day 1, mereka berhasil menguasai daerah rumah atas sini. Itu mereka berhasil mendapatkan poin eliminasi yang cukup banyak. Betul. Mereka juga hampir mendapatkan Buya dan mereka mencoba mengulangi hal tersebut, tapi yang nggak kalah luar biasanya, Pokostar udah aware dengan hal tersebut. Yes. Dengan adanya zona yang seperti ini, mereka tahu betul siapa yang akan coba mendekat ke arah Bima Sakti dan threat nomor satunya siapa yang harus diusir terlebih dahulu. Itu dia. Jadi memang dari Pokostar sendiri sadar betul, aware betul. Nih kalau rumah L checkpoint Bima Saktinya udah ditempatin nama Rox, agak bahaya karena itu mendelay juga pergerakan dari Pokostar. Dan gua sempat melihat ada beberapa momen masih tetap alot, masih tetap dijaga ketat oleh Morph Team. Gak dibiarin Dewa United-nya datang berlama-lama di Arsenal. Pun sempat ambil Arsenalnya, gak bakal dikasih lama-lama stay di sana. Ini satu tindakan yang menurut gue cukup baik dari Morph Team untuk di awal-awal. Karena emang perang mereka hanya tentang Dewa United sama Morph aja. Dan pastinya beberapa tim lainnya gak bakal ada kepentingan untuk gerak ke arah-arah sana ya. Yes, dan kali ini Onyx Olympus yang sudah melakukan rotasi cepatnya, sudah mulai mendengar adanya satu pergerakan vehicle yang digunakan oleh seorang Jojo, tapi open fire pun tidak dilakukan, semata-mata tidak ingin memberikan informasi tentang keberadaan mereka yang berada di bawah peak rumah Sultan dan juga rumah kayu aja. Yap, seperti biasa permainan dari Gedai Alases tentunya bakal mengutamakan checkpoint di area Arsenal depan Riverside dan juga Mill. Tiger Wong sepertinya juga punya decision making yang lebih dewasa. Dia tahu bakal ada tim lintas ke sana, di hold dulu sejenak, ditahan dulu di Millnya, sehingga bakal dibiarkan dan minim dari gesekan. Karena memang basic default permainan dari Tiger Wong Esports ataupun Onyx Olympus itu kurang lebih mirip-mirip, mengingat ex-player dari SES itu terpecah di dua tim tersebut ya. Dan pada akhirnya mereka juga tahu karakteristik satu sama lain ya. Exactly, itu dia yang sangat-sangat jadi menarik. Tapi gak kalah menariknya HRQ. Sudah ambil langkah, sudah ambil keputusan untuk datang mengintai ke area Bima Sakti. Ditambah juga dengan Genesis Dogma yang udah cukup berani dan punya nyali di sini. Boleh gue bilang, ambil satu compound kecil rumah kayu ini lumayan beresiko sebenarnya Bung Skylar. Ini merupakan satu kompon yang bisa gue bilang salah satu kompon yang tidak sangat baik untuk dihuni di daerah Bima Sakti Strip. Especially ketika ada 2-3 tim Ya. yang berada di sekitar lo. Mungkin kalau pecah perangnya bukan di daerah tersebut akan menguntungkan untuk GD menjadi terparty. Tapi gue rasa chance-nya untuk fight terlebih dahulu antara RRQ dan juga Poco itu kecil. Tapi justru Nah. Onyx yang akan coba menyambut teman-teman Pokostar di dalam rumahnya. Ah, ini dia nih pengambilan keputusan yang menurut gua lumayan cepat tapi malah menjadi fatal untuk Onyx Olympus. Mengingat sebenarnya dia punya head start point ini, tapi apakah head start point ini akan disia-siakan? Mengingat ini udah nggak ada jalan keluar, udah nggak ada jalan untuk mundur. Kehilangan 2 player, kehilangan 3 player untuk Onyx Olympus. Tersisa 1 aja, yaitu Gedai sang kapten. Akankah Gedai sang kapten bisa bertahan? Sementara Pokostar sudah mengirim 1-2 player ya menuju ke arah Onyx Olympus. Onyx Olympus harus dipulangkan di peringkat ke-12. Onyx Olympus yang memiliki point advantage yang sangat besar sudah membuang 1 game pertama mereka tanpa poin eliminasi, tanpa placement point. Mereka keluar dengan 0 poin di round pertama kali ini yang artinya mereka sudah skip 1 game aja Sven. Itu dia akhirnya gue ngerti kenapa untuk kemarin tim-tim middle table ngerasa head start point 14 sekalipun itu nggak bakal ngaruh-ngaruh banget. Karena bakal ada momen-momen yang kayak tadi juga terjadi di game-game selanjutnya. Di Torat kita bisa lihat gimana Torat jeli banget, tajem banget. Mereka cuma manfaatin 1 sutet aja tapi maksimal banget untuk ngepick. Dan semua kegagalan Onyx barusan itu berawal dari pick off yang sukses dari Torat tadi. Gue sepakat banget, 1-2 playernya berhasil di pick off sampai finishing yang dilakukan oleh teman-teman Poco juga sangat on point. Tapi kali ini kita sudah mulai melihat zona kedua, sudah hampir merapat lagi. Dan fortunate sekali untuk Dewa United berhasil mendapatkan 1 vending machine di dekat teman-teman Dewa United. Tapi zona sebentar lagi akan menutup dan tentunya
RRQ bakal bermain pasif karena gue yakin banget mereka masih bakal berada di zona selanjutnya. Sumpah ini RRQ sih sangat menunjukkan superiority-nya ya. Kayak dia lewat situ, stay di situ, dia tahu masih ada 2 tim yang masih belum bisa masuk ke area Bima Sakti. Dan gak bakal dia biarin masuk tentunya. Even dia jalan ke Arsenal pun gak bakal dibiarin. That's why dia tetap hold di sana dan orang-orang yang udah standby di Bima Sakti, orang-orang yang standby di Katulistiwa itu juga nggak bakal ambil jeripaya mereka untuk fightin RRQ Kazu. What a play dari momentum tersebut untuk RRQ Kazu. Tapi wow, circle bouncing ke atas. Tentunya bakal menjadi advantage untuk EVOS Divine. Ditambah dia lagi di slow zone, Bung Skyla. Wah, ini enak banget untuk EVOS Divine. Ini merupakan salah satu tempat yang sangat menguntungkan untuk EVOS Divine. Yang pertama mereka cukup familiar dengan tempatnya. Ya. Yang kedua mereka juga tahu siapa yang akan mereka hadapi ketika datang dari Bima Sakti, ketika datang dari arah Mil. Yang artinya mereka pun tahu karakteristik dari lawannya. Dan EVOS Divine memiliki satu advantage di mana tim yang lain tidak miliki dan mereka harus memaksimalkan hal ini menurut gua. Ya. At least mereka harus masuk di top 5. Betul. Tapi sepertinya Torat sudah mulai menotis hal tersebut. Jadi kayaknya Torat udah mulai mau coba ambil kesempatan itu untuk juga ngejaga gimana caranya EVOS Divine nggak bisa aman di belakang sana, di slow zone sana karena Torat juga butuh slow zone. Namun slow tempo juga lebih dibutuhkan dari Morphin. Dan Dewa United mengingat mereka harus segera masuk ke dalam zona. Belum lagi masih ada Persisek. Oke, semangat yang somehow juga lagi menunggu keputusan dari mereka perangnya mau gimana. Oh, mundur ke belakang. Dewa United lu lihat. Karena dia tahu di belakang sana, di radio lebih tepatnya di Katulistiwa itu ada launchpad. Ya kan, mundur lagi jauh banget kemana? Tentunya ke observatory. Di observatory ada apa? Ada launchpad juga, dia bisa loncat. Advance mungkin ke sekitaran graveyard depan plantation. Yes, itu menjadi satu advantage untuk mereka. Tapi kalau kita lihat di minimap kali ini peperangan antara Roxy Sports dan juga RRQ akan mengundang tamu yang cukup baru yaitu Morph Team. Piu dan kawan-kawan sudah mulai mendekat ke arah Kapten Legalot kali ini, Ajisman. Yes, mulai coba langsung di setup tapi Mal dari 4 pelurunya belum ada yang mengenai satu pun. Razor pun dengan kembalinya robot Razor terlihat. Oh my God. Berhasil mendapatkan satu pick off yang cukup berarti untuk RRQ Kazu. Langsung dikonfirm. Udah berhasil dapat satu. Ini bakal jadi sulit tentu ya karena depan ada Genji Dogma. Ada Pokostar dan RRQ lagi. Abai. The Alien, the Terminator himself. Berhasil mendapatkan Koja. Dan langsung berhasil dapetin juga. Dieliminasi begitu saja. Persis Exoki semangat merasakan gempuran dari Dewa United. Sama-sama dari tim yang juga lagi struggle. M13 tapi berhasil mendapatkan Volt dan sepertinya nggak ada perlawanan yang cukup serius dari Persis Exoki semangat. Tapi harapan terakhir yaitu Joel dengan baretanya. Berhasil nge-pick up 1-2 player tapi backup dari teman-teman Dewa United terlalu cepat. Dudes! Prince of Grenade berhasil meratakan sang juara season 7 ditambah Persisek. Oke, semangat harus puas di peringkat 10. Triple kill dari seorang Dudes dan masih mungkin untuk bertambah karena masih ada teman-teman dari Roxy Sports dan juga Morph Team yang masih berada di sekitar RRQ kali ini. RRQ masih cukup kuat dengan opening yang digunakan oleh seorang Razor barusan mempick off satu orang menjadi sangat berarti sehingga Morph Team yang notabene adalah terparty tidak bisa melakukan banyak hal, Ajisman. Ya, sesaat lagi juga bakal ada perang harusnya. Untuk RRQ Kazu yang juga siap delay tim yang mau masuk selanjutnya yaitu Pokostar. Saat yang sama Torat juga akan segera membiarkan satu tim masuk ke dalam sana agar menjadi sandwich momentum untuk Torat. Ke arah Tiger Wong Esports dan juga EVOS Divine di sana terlihat tembakan pun mudah mulai dilakukan dan berhasil mendapatkan satu orang di sana Ikal dengan RGSA yaitu Beyond. Tapi Jojo berhasil dapetin Kapten Darko. Bersama dengan Korcel di sini berhasil mendapatkan satu pick up penting yaitu MGAT yang harus tumbangkan dan EVOS Divine harus dihajar oleh macan muda dari Tiger Wong Esports. Di posisi ke-9 bukan kabar baik untuk EVOS Divine dan juga Tiger Wong Esports yang sudah mulai dihujani peluru oleh Dewa United. Tapi RRQ yang coba mengurung dirinya di dalam Arsenal bukan merupakan keputusan yang cukup baik. Mereka harus keluar, mereka harus fight dengan Dewa United atau mereka bakal menjadi bulan-bulanan oleh dua tim sekaligus, Ajisman. Yap, semakin intens dan Dewa pun juga masih harus concern di arah selanjutnya. Circle masih di sekitaran situ dan somehow Morph Team masih sekuat itu juga untuk bertahan, masih memiliki lone survivor dan juga Roxy Sports di sana. Oh my God, udah di spam,
dan dihujani Christian Grenade. Tinggal menunggu blue wall terbuka, tapi Nairi memang sangat-sangat kuat untuk menambah pertahanan dari blue wall dan juga Robo tentunya. Faiz, hati-hati, sudah mulai ke spot, berbahaya sekali momentumnya. Awas, apalagi di bawah bukan grounding yang enak dan akhirnya Bigetron juga masih ada, masih mau coba adu kontak, tapi Ras harus terjatuh di tangan seorang Dudes dengan Grozanya. Akankah ditolong dengan sigap oleh Pokostar? Terlihat gimana seorang Dir masih bisa memberikan cover menuju ke arah Ras, membuat teman-teman dari Pokostar kembali lagi hadir, tapi Kapten Lim harus jatuh di sana terendam dan masih ada kontak. Aduh, Faiz, sang support yang sangat bermanfaat dari Pokostar kini berhasil dapat di satu, dan bahkan ternyata Bigetron Delta di sisi lain harus puas. Dan Pokostar, RRQ mengamuk-amuk. Inilah raja dari segala raja, 11 poin eliminasi. 11 poin eliminasi dan RRQ berhasil secure posisi 4 besar dengan teman-teman yang masih hidup. Ada seorang Abai dan juga seorang Razor di sana. RRQ menjadi kill leader sementara, dan tentunya ini bukan kabar baik untuk Corat karena sudah mulai dihujani peluru dan juga granat Lozi sudah mulai terlihat, tapi kali ini kendali dipegang oleh Dewa United Esports dengan 9 poin eliminasi dan juga high ground yang mereka miliki, Haji Sven. Yes, grounding mereka dapatkan. Mereka juga sudah mendapatkan 10 poin eliminasi. Dewa United saat ini tinggal antara Dewa United dan juga RRQ Kazu. Tapi somehow RRQ Kazu kecolongan Virus berhasil menutup game ini. Boya untuk Dewa United. What a plot twist. Congratulations for Dewa United Esports berhasil mendapatkan buya mereka di opening game dari Free Fire Master League Season 8 Grand Final. Berkat upaya keras sang kapten Sam 13 dan kawan-kawan, perjalanan yang tidak mulus untuk mereka sampai pada akhirnya mereka bisa dapetin buya dan 13 poin eliminasi. Gokil banget. Shout out untuk Dewa United Esports. Wow. Big applause sih buat Dewa United yang tadi tiba-tiba ke distract sama satu player terakhir dari Morph Team sendiri. Di belakang di handle 2 orang, duanya lagi nge-handle RRQ karena memang RRQ baru aja dapat groundingnya Pokostar. Dan 2 orang itu bisa nge-shutdown RRQ Kazu yang lagi berapi-api. Karena memang tadi masih ada bantuan dari Torat juga. Satu player terakhir dari Torat yang selamat. Dan itu lumayan merepotkan sekali ternyata untuk RRQ Kazu ya. Ya, dan harapan gue